Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam saat ini. Seandainya saya bisa menjadi kakak seperti itu. Demikian judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita. Roy Angel adalah seorang pengkhotbah, seorang pendeta yang hidup pas-pasan. Namun dia memiliki abang, kakak, seorang bilioner. Tahun 1940 ketika bisnis minyak bumi sedang mencapai puncak, kakaknya menjual lahan di Texas yang pada waktu yang tepat. Karena itu ia mendapatkan harga yang sangat tinggi. Seketika itu juga kakak Roy Angel menjadi kaya raya. Kemudian kakak Roy menanam saham pada perusahaan besar dan kembali memperoleh untung yang sangat besar. Ia tinggal di apartemen mewah di New York, memiliki kantor di Wall Street. Seminggu sebelum Natal, kakaknya menghadiahi Roy Angel sebuah mobil baru yang mewah. Beberapa hari kemudian, seorang anak gelandangan menatap mobil itu dengan penuh kekaguman. Roy yang melihat hal itu menyapa, "Hai, anakku." Anak itu melihat pada Roy dan bertanya, "Apakah ini mobil Tuan?" "Ya," jawab Roy singkat. "Berapa harganya, Tuan?" "Oh, sesungguhnya saya tidak tahu harganya berapa." "Bagaimana mungkin Tuan tidak tahu harganya? Bukankah Tuan yang memiliki mobil ini?" Gelandangan kecil itu bertanya penuh keheranan. "Saya tidak tahu harganya berapa karena mobil ini hadiah dari kakak saya." Mendengar jawaban itu, mata anak itu melebar dan bergumam, Seandainya. Roy mengira dia tahu persis apa yang didambakan anak kecil itu. Dalam hati dia berkata, "Anak ini pasti berharap memiliki kakak yang sama seperti kakakku." Ternyata Roy salah menduga saat anak itu melanjutkan kata-katanya. Seandainya saya bisa menjadi kakak seperti itu." Dengan masih terheran-heran, anak ini diajak oleh Roy untuk berkeliling dengan mobilnya. Anak itu tidak henti-henti memuji keindahan mobil milik Roy. Sampai satu ketika anak itu berkata, "Tuan, bersediakah Tuan mampir ke rumah saya? Letaknya hanya beberapa blok dari sini." Sekali lagi, Roy mengira dia tahu apa yang anak ini ingin lakukan. Pikirnya, anak ini pasti ingin memperlihatkan pada teman-temannya bahwa ia telah naik mobil mewah. Maka sambil tersenyum, Roy menjawab, "Oke, why not? Kenapa tidak?" kata Roy sambil mengarahkan mobil yang dikendarainya ke rumah anak itu. Tiba di sudut jalan, si anak gelandangan memohon Roy untuk berhenti sejenak. "Tuan, bersediakah Tuan menunggu sebentar saja? Saya akan segera kembali." Roy mengangguk
Anak itu turun lalu berlari ke sebuah rumah gubuk yang sudah reot. Sambil menunggu lebih dari 5 menit, Roy mulai penasaran dengan apa yang dilakukan anak itu. Lalu ia keluar dari mobilnya, dia menatap rumah reot itu. Saat itulah ia mendengar suara kaki yang melangkah perlahan. Lalu ia melihat anak gelandangan itu keluar sambil menggendong adiknya yang lumpuh. Setelah tiba di dekat mobil, anak gelandangan itu berkata kepada adiknya, "Lihat, seperti yang kakak ceritakan padamu, ini mobil terbaru. Kakak tuan ini menghadiahkannya pada tuan ini. Suatu saat nanti, kakak akan membelikan mobil seperti ini untukmu." Bukan karena keinginan seorang anak gelandangan yang hendak menghadiahkan mobil mewah untuk adiknya yang membuat Roy tak dapat menahan haru, tetapi karena ketulusan kasih seorang kakak yang selalu ingin memberi yang terbaik bagi adiknya. Seandainya saya bisa menjadi kakak seperti itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang memohon agar hidupnya diberkati demi kebaikan dirinya sendiri. Minta diberkati agar bisa menjalani hidup dengan lebih baik, lebih nyaman, dan yang sejenisnya. Dalam kisah pemanggilan Abram seperti dicatat Kejadian pasal 12, Allah memberikan janjinya kepada Abram. Kejadian 12 ayat 2 mengatakan begini, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Prinsip yang kita temui dalam teks ini adalah diberkati agar menjadi berkat. Apakah boleh kita memohon agar mendapatkan berkat-berkat materi, kekayaan misalnya? Oh, tentu boleh-boleh saja. Tapi apa tujuannya? Kalau hanya untuk kepuasan diri sendiri, demi memuaskan dorongan hawa nafsu, maka permohonan itu keliru. Prinsip dari Kejadian 12 ayat 12 menegaskan bahwa jika kita memohon agar diberkati, maka tujuannya adalah agar kita bisa makin menjadi berkat bagi orang lain. Betapa indahnya jika semua orang memiliki ketulusan memberi diri menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau suka memohon diberkati hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemauan, agar dengan tulus memberi diri Tuhan pakai sebagai saluran berkat. Tuhan, tolonglah kami. Dengan kerinduan seperti yang baru kami doakan itulah, kami saat ini sehati kembali berdoa bagi peran kami di dalam mewujudkan kedamaian dan perdamaian dalam kehidupan yang kami jalani bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan,
dengarlah permohonan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka selalu mau memegang teguh keadilan, kebenaran dalam mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan memimpin bangsa dan negeri ini. Kami berdoa bagi gereja termasuk GKI Gading Indah, agar dengan hikmat Tuhan mampu tetap memelihara dan mempraktikkan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya sedemikian rupa, sehingga makin mewujudkan keikutsertaannya mengerjakan misi Allah. Secara khusus kami berdoa untuk beberapa kegiatan di Jemaat GKI Gading Indah ini, untuk proses pencalonan penatua masa pelayanan 2026-2029, untuk rencana penyelenggaraan konser musik Gereja Nusantara bekerja sama dengan Yamuger, untuk penyelenggaraan kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan atas diri kedua anak terkasih Yohanes Montol dan Deborah Michelle, juga untuk penyelenggaraan sakramen baptisan kudus anak pada tanggal 2 November mendatang. Untuk berbagai kegiatan itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga menyerahkan setiap kami seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang masih dihadapi, entah masalah kesehatan, entah masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah relasi antar anggota keluarga, dan sebagainya. Untuk semua itu kami berdoa. Bila tiba saatnya nanti malam kami akan beristirahat, maka kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kiranya kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.